Bapak Hongki. Ya, silakan Ibu. Ya, ini ada Ibu Rahel yang sedang raise hand Bapak. Kita terima ya Bapak. Silakan Baik, Ibu. silakan Bu Rahel. Masih di mute Ibu. Masih di mute Ibu. Ya. Oke. Selamat siang. Selamat siang Ibu Rahel. Pak Hongki. Iya Ibu. Ini saya mau jawab pertanyaan tadi sebagai tugas, yaitu untuk materi arus listrik. Oke. Jadi C3. Siswa dapat menentukan besar kuat arus listrik dengan menggunakan persamaan I sama dengan Q per T. Boleh? Oke. Terima kasih. Oke. Baik, Bu Rahel. C3 Ibu ya. Jadi mencari arus listrik dengan menggunakan rumus I sama dengan Q per T begitu ya. Nah, baik. Apakah ini C3? Ada alasan mengapa Ibu masukkan di C3 Ibu? Menentukan, siswa menghitung dengan menggunakan persamaan. Oke. Nah, oke. Baik, ini contoh yang baik menurut saya begitu ya. Nah, kita harus melihat prosesnya dulu, Bapak Ibu ya, untuk bisa menentukan suatu soal itu di level C3, C4, C5 atau bahkan C1 atau C2 begitu ya. Jadi misalnya dalam proses itu siswa belum diberitahu tentang bagaimana caranya menghitung kuat arus begitu ya. Siswa menemukan sendiri bagaimana cara menemukan kuat arus begitu ya. Nah, maka apakah kalau proses yang dilalui ini seperti itu, apakah masih termasuk C3 Bapak Ibu? Memang rumusannya hanya siswa dapat menghitung dengan rumus itu gitu ya. Tetapi ternyata dalam prosesnya siswa harus membaca beberapa referensi untuk menemukan apa sih hubungan kuat arus dengan Q itu adalah I sama dengan Q per T ya Bu ya. Nah, apakah lalu apa komponen untuk menghitung kuat arus dan seterusnya. Nah, jadi kalau prosesnya seperti itu untuk sampai bisa menghitung apakah ini masuk di level C3 gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksud Bu Rahel C3 ini adalah ketika rumusnya sudah diberikan tinggal pakai begitu kan. Nah, ini jadi ternyata kondisi ini juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Bagaimana seorang siswa bisa sampai menghitung begitu ya. Ketika misalnya rumusnya sudah dijelaskan, konsepnya sudah dijelaskan, dia tinggal menggunakan, maka memang betul itu masuk di C3 begitu ya. Tetapi kalau dia untuk bisa menghitung itu harus jungkir balik, mencari referensi tanpa diajari, apakah ini masuk C3 juga begitu ya. Nah, maka ini sebenarnya tidak masuk C3, tetapi level di atasnya gitu ya. Nah, bisa masuk bahkan creating gitu ya. Jadi dia bisa menemukan kembali gitu ya, rumus kuat arus yang melibatkan Q dan T gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan apa? Ketika kita merumuskan suatu indikator tertentu, kita juga harus melihat proses yang terjadi di dalam proses belajar si anak ini, gitu ya. Nah, bisa jadi itu C3, bisa jadi C6. Nah, kalau kita memang mau memasukkan itu sebagai C6, memang kita kata kerjanya nggak tepat memang, bukan menghitung begitu ya. Tapi siswa dapat menemukan kembali, menemukan kembali cara menghitung kuat arus yang melibatkan Q dan T, gitu ya.
Nah, terima kasih Bu Rahel. Terima kasih Pak Ya. Hongki. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah Baik, sudah ada? Hongki, ini sudah Ya. ada di kolom chat dari Bapak Ya. Eko Sudaryanto. Nah, ini pertanyaannya, misal, jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini menurut Pak Eko termasuk ke dalam C3 dengan indikator peserta didik dapat menjelaskan definisi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, apakah ini sudah tepat Pak Hongki? Silakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi kalau menurut saya, atau ada pendapat dulu dari Bapak Ibu yang sama-sama mengajar PPKN ini. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Gitu. Apakah ada yang mengajar PPKN selain Pak Eko yang mau memberi komentar? Atau mungkin nggak harus mengajar PPKN, yang mau memberi komentar silakan. Saya Pak Eko, Pak Hongki. Silakan, ya, silakan Ibu Elizabeth. Kalau saya melihat contoh yang Bapak bagikan tadi, mulai dari kata kerja operasional, menyebutkan, menjelaskan, menggunakan, membuktikan, berarti diajari untuk satu topik kita mengikutkan prosedurnya itu dulu, kata kerja operasionalnya itu mulai dari yang C1 sampai C5 sampai di mana anak itu bisa memahami materi kita. Seperti itu kira-kira ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Berarti dengan kata lain kita sudah masuk ke pengetahuan prosedural, prosesnya itu mulai dari menyebutkan, menjelaskan, menggunakan, bahkan sampai terakhir membuktikan. Seperti itu ya Pak ya, kalau saya tidak salah tangkap. Ya, jadi saya misalnya memberikan contoh di situ menggunakan materi yang sama, ternyata kan kita bisa mulai dari C1 sampai C5 itu bisa di-cover gitu ya. Tinggal tuntutan apa yang harus dilakukan siswa itu yang disesuaikan dengan kata kerja operasional yang kita tetapkan di situ. Nah, berarti untuk kriteria soal itu kan Pak, jadi tadi kan Bapak katakan bahwa mengingat, memahami, mengaplikasikan itu masuk LOTS. Sementara menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi itu masuk HOTS. Nah, kalau yang Bapak share screen tadi, siswa dapat membuktikan dalil Pitagoras itu mengkreasikan ya Pak ya? Ya, kalau mengkreasikan dia kan sungguh-sungguh bisa membuktikan Ibu, tetapi sebenarnya kan bukti Pitagoras itu sudah banyak sekali yang menemukan. Nah, ketika dia bisa membahasakan kembali sebenarnya, jadi membuktikan dalam hari ini adalah membuktikan kembali, membuktikan kembali teorema Pitagoras. Itu lebih ke arah C5. Kecuali kalau benar-benar dia bisa mengkonstruksi bukti Pitagoras yang baru, yang belum ada gitu. Nah, artinya, itu masuk C6. Artinya membuktikan walaupun misalnya di buku-buku lain atau di pengetahuan yang lain sudah ada untuk membuktikan dalil Pitagoras itu, tapi lebih daripada dia membuktikan dengan caranya sendiri, atau mungkin begitu Pak? Atau begini Ibu, jadi dia mencoba memahami buktinya dan dia atau bisa juga membuktikan, tetapi cara membuktikannya itu sudah pernah dijelaskan orang lain gitu ya. Nah, itu belum sampai creating gitu kan. Karena umumnya kan dalil Pitagoras itu sudah banyak bukti-bukti yang ditemukan. Nah, tetapi kalau siswa bisa berhasil membuktikan dengan cara lain yang belum ditemukan, itu bisa sampai creating gitu ya. Tetapi umumnya baru sampai mereproduksi kembali proses pembuktian itu begitu. Berarti dengan kata lain bahwa satu topik kita harus masuk kepada kriteria LOTS dan HOTS itu, begitu kira-kira ya Pak ya? Ya, sejauh mungkin dikreasi mulai dari LOTS sampai HOTS-nya itu. Karena kalau menurut pengalaman saya, pengetahuan LOTS ini pun penting begitu ya untuk menopang siswa untuk sampai ke HOTS-nya gitu ya. Ya itu makanya saya pun tadi agak terkejut
Misalnya seperti teman saya tadi yang mengatakan bahwa kenapa pengawas datang, soal kalian soal lot semua. Sepertinya soal lot itu sangat kita butuhkan untuk menopang siswa ke pertanyaan berikutnya masuk ke soal HOTS. Karena kalau dia dasarnya tidak tahu seperti teks prosedural itulah Pak, cara membuat roti bakar tadi kan. Kalau lompat dia apanya kan anak-anak kan bingung seperti itu. Artinya soal LOTS itu juga sangat dibutuhkan untuk mencapai kepada tingkat HOTS begitu ya Pak ya? Iya. Iya. Ya. Nah ini kembali ke pertanyaan Pak Joko tadi, gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat bentar, tadi dengan Pak Eko tadi ya. Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka, gitu ya. Nah, kalau saya asumsikan bahwa dia sudah pernah mendapat tentang ideologi terbuka, begitu ya. Nah, maka dia kan hanya mereproduksi kembali, begitu ya. Maka ini tidak masuk C3 kalau prosesnya seperti ini, Pak Eko. Menurut saya itu baru C2. C2 kenapa? Karena dia mereproduksi kembali penjelasan yang diberikan guru, gitu ya. Tetapi kalau guru belum menjelaskan dan dia sudah bisa menjelaskan dari bahan yang dibaca, begitu ya, maka ini bisa masuk di C3 atau C4 karena dia bisa menganalisis, menghubungkan misalnya Pancasila dengan ideologi terbuka dari bahan yang dibaca. Nah, kemudian dari situ dia mencoba menjelaskan, begitu ya. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini tergantung situasi dan kondisi anak ketika menjawab pertanyaan ini. Nah, begitu guru sudah menjelaskan, pernah menjelaskan apa itu ideologi terbuka, kemudian mengapa Pancasila itu masuk dalam ideologi terbuka, maka itu masuk sebenarnya C2, begitu ya. Tetapi kalau misalnya pertanyaan ini belum pernah, siswa belum pernah belajar tentang apa itu ideologi terbuka, dan dia harus mencari sendiri, lalu mencoba mengkaitkan mengapa Pancasila itu termasuk ideologi terbuka, dan menganalisisnya, itu bisa C3 atau C4. Begitu tanggapan saya, Pak Eko. Kemudian ada... Terima kasih, Pak. Ya. Oh, Ibu Eko ternyata ya, bukan Pak Eko ya. Laki-laki, Mas. Gangguan suara. Oh, maaf Pak. Terima kasih. Kemudian dari Pak Krismanus, materi SPLDV, C3 contohnya menentukan penyelesaian SPLDV. Jadi peserta didik dapat menentukan penyelesaian SPLDV. Nah, kalau dia sudah belajar tentang SPLDV dan mereproduksi, saya setuju ini masuk C3 ya Pak ya. Tapi bisa juga dinaikkan levelnya sampai menemukan bagaimana prosedur prosedur untuk menyelesaikan SPLDV ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan PPM dan dari proses konstruksi jawaban siswa itu, siswa bisa menemukan bagaimana prosedur untuk mencapai SPLDV, menyelesaikan SPLDV, maka bisa di level C5 atau C6 gitu ya. Jadi kalau itu mau dinaikkan. Oke, Bu Katerina Sewo menjelaskan maksud Pancasila sebagai ideologi terbuka masih pada level C1. Oke. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan dan sudah memberi tanggapan ya Bu Katerina. Kemudian contoh tujuan pembelajaran melalui modul pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis relasi antara deret aritmatika dan persamaan garis lurus, membuat grafik menggunakan aplikasi GeoGebra begitu ya. Jadi kembali ke, jadi kalau
dia memang sungguh bisa menganalisis bagaimana relasi antara deret aritmatika dan persamaan garis lurus, maka itu bisa masuk di C4 begitu ya. Nah, tetapi kalau dia hanya mereproduksi berarti tidak masuk di C4 gitu ya, itu masuk di C2 gitu ya. Jelaskan mengapa makanan yang dikonsumsi tidak hanya sekedar mengenyangkan, namun juga mengandung nutrisi atau gizi. Apakah ini masuk C3 atau C berapa? Ya, kalau menurut saya ini sudah masuk C4 sebenarnya, Ibu. Mengapa saya masukkan C4? Karena dia kan harus membreakdown dulu. Apa sih artinya makanan nutrisi atau makanan yang mengandung gizi gitu ya, dan makanan yang tidak mengandung gizi, dan mengapa yang harus dikonsumsi tidak hanya yang mengenyangkan tetapi yang mengandung gizi gitu ya. Jadi di sini sudah masuk di tahap mensintesis begitu ya, kalau menurut saya sudah masuk di C4 ini, Bu. Oke, sudah tadi di level C2, oke, saya sepakat kalau kondisinya. Nah, ini dari Bu Maria Elizabeth. Untuk C3, misalnya siswa mampu menganalisis menggunakan pesawat sederhana untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya setuju. Jadi kalau dia sudah belajar, tinggal mengaplikasikan masuk C3. Oke, ya. Kemudian dari Bu Katerina lagi, siswa mampu memberikan contoh perilaku masing-masing norma yang berlaku di dalam masyarakat, masuk C3, C2 atau C berapa begitu ya. Nah, kalau memberikan contoh perilaku dengan tindakan itu masuk di C2 memang, Bu. Saya setuju masuk di C2. Kemudian dari Pak Likman mau sharing, silakan Pak Likman. Pak Likman ada di sini? Ada, Pak. Ya, tes silakan Pak. Ya. Tes suaranya jelas, Pak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ini mau sharing, Pak, dari penjelasan materi yang sudah Bapak jabarkan mengenai taksonomi Bloom. Ya. Dalam 4 konsep dikaitkan dengan proses kognitif, dijabarkan ke 5 proses, Pak. Tadi ada pertanyaan, kalau tidak salah di PKN. Di PKN dijelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya. Yang jadi ada sedikit keraguan saya, Pak. Ya. Ibu itu belum menjelaskan di tingkat satuan mana soal itu. Contoh, Pak, kalau di SMP dia kan ada kelas 7, 8, 9. Untuk menentukan soal tersebut di posisi lots atau high HOTS, kita kan apakah tidak ada pengaruhnya kelas? Contohnya tadi yang dibilang Ibu itu di PKN, jelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kalau seandainya di kelas 7 itu sudah diajarkan, sudah dijabarkan oleh guru PKN, dan ditanya di kelas 9 atau kelas 8, berarti kan Pak, soal itu masuk kepada tingkat C1, yaitu mengingat. Mengingat masih. Tapi seandainya di tingkat 1 dia, berarti kan Pak harus disebutkan dulu bagaimana proses pembentukan dasar negara Pancasila itu sebagai
ideologi terbuka. Pancasila itu kan tidak lahir serta-merta begitu saja, ada prosesnya Pak. Maka saya kira untuk menentukan itu, soalnya itu harus supaya anak bisa berpikir tingkat tinggi atau menganalisis dan sekaligus bisa menjabarkan, maka soal itu harus diposisikan di kelas 7. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Likman. Saya sepakat dengan pendapat Pak Likman gitu ya. Memang seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, ketika kita menentukan indikator itu masuk di level mana, harus ada beberapa kondisi yang harus dilihat begitu ya. Salah satunya adalah bagaimana proses pembelajaran yang terjadi, lalu posisi soal itu di mana begitu ya. Jadi apakah misalnya seperti tadi contohnya, apakah siswa sudah belajar tentang ideologi terbuka dan sudah belajar tentang bagaimana mengapa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Nah, ketika siswa sudah belajar tentang itu dan siswa sudah dijelaskan tentang itu, berarti dia hanya mereproduksi kembali begitu ya. Tetapi kalau dalam proses pembelajaran itu pertanyaan ini diberikan ketika siswa mau belajar tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, lalu dia mencari referensi sendiri, kemudian bisa menjelaskan berdasarkan referensi yang dia peroleh mengapa Pancasila itu menjadi sebuah ideologi terbuka, itu lebih dari C3, saya bisa C4 atau C5 begitu ya. Karena dia harus mensintesis ideologi terbuka itu apa, lalu Pancasila itu yang dimaksud dalam konteks ini Pancasila yang seperti apa begitu, lalu mengkaitkan Pancasila dengan ideologi terbuka, mengapa bisa sampai sana dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi saya sepakat bahwa untuk menentukan level indikator ini memang kita tidak bisa menentukan serta-merta langsung dari rumusan masalah dan hanya menggunakan kata kerja indikator itu saja begitu ya. Tetapi proses sampai indikator itu diukur itu juga harus dilihat bagaimana siswa berproses dan seterusnya gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu tanggapan saya Pak Likman. Iya Pak, terima kasih Pak, cukup jelas. Sama-sama. Oke, di materi dari Bu Agatha Winasti, materi persamaan kuadrat. C1 itu menyebutkan, C2 itu menentukan nilai ABC pada persamaan kuadrat. C3 itu menentukan akar. C4 menganalisa jenis akar. C5 itu mengevaluasi penyelesaian. Nah, sedikit komentar gitu ya untuk C3. Ketika dia sudah tahu tentang bagaimana prosedur menyelesaikan dan menggunakan itu, maka itu C3 gitu ya. Tetapi kalau dia membangun prosedur itu, kemudian menggunakannya untuk menyelesaikan masalah, itu masuk di C5, gitu menurut saya. Nah, justru kan kalau proses inilah yang menentukan sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan masalah tertentu, lalu menggunakan PPM untuk membangun proses menyelesaikan persamaan kuadrat dan dia menemukan sendiri, itu bisa masuk di level yang C5 atau C6 gitu ya. Kemudian demikian juga ketika menganalisa jenis akar. Nah, kalau dia menganalisa jenis akar itu berdasarkan hasil pengamatannya sendiri, itu bukan hanya C4, tapi menurut saya bisa masuk C5. Kenapa? Karena dia kan harus melihat determinan itu apa. Pengaruh determinannya terhadap banyaknya titik potong. Nah, kemudian pengaruh determinan terhadap nilai mencari akar kuadrat. Nah, itu kan kemudian diperlukan pengetahuan juga tentang bagaimana nilai akar kuadrat suatu bilangan, gitu ya. Artinya banyak pengetahuan yang bisa disintesis dari situ. Nah, ini bisa masuk di C5 kalau menurut saya. Tetapi kalau misalnya dia sudah bisa pernah diajari bagaimana cara menentukan akar, maka ini masuk C3, hanya mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki gitu ya.
Kemudian dari Pak Hartanto begitu ya. Materinya tentang lari, C4 menganalisis nomor lari jarak pendek pada cabang olahraga atletik. Nah, mungkin perlu diperjelas menganalisis dalam hal ini menganalisis apa? Apakah misalnya hal-hal yang dibutuhkan atau prosesnya atau menganalisis tentang apa? Kalau mempraktekkan berarti dia masuk di level C3, mempraktekkan lari jarak pendek begitu ya. Tapi kalau menganalisis apa yang dianalisis harus jelas begitu ya. Apakah misalnya kebutuhan nutrisi, apakah kebutuhan energi, apakah menganalisisnya terkait dengan faktor apa begitu ya. Kalau memang sampai ke sana itu bisa C4 atau C5 begitu ya. Jadi bagaimana misalnya seorang pelari harus menyiapkan fisiknya, makanannya, kemudian pemanasannya seperti apa supaya tidak berlebihan dan tidak kurang untuk melakukan proses ini bisa sampai di C4 itu. Kemudian materi tentang mukjizat Yesus, peserta didik mampu menganalisis makna mukjizat dalam mewartakan kerajaan Allah, masuk C3 atau C berapa. Nah, kembali ke proses ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia sungguh baru belajar tentang apa itu mukjizat dan bagaimana dia mengkonstruksi apa itu mukjizat, lalu ketika Yesus membuat mukjizat maknanya apa, nah ini bisa masuk di C4 atau C5 begitu ya. Tetapi kalau dia sudah dijelaskan mukjizat itu apa, lalu mengapa Yesus melakukan mukjizat, itu memang baru di level C2 malahan ya. Jadi menjelaskan mengapa Yesus melakukan mukjizat, menganalisa begitu ya. Meskipun kata kerjanya menganalisa, sebenarnya kan dia hanya mereproduksi kembali gitu ya. Materi melahirkan trace prosedur deskriptif naratif masuk C4 atau C berapa. Nah ini tergantung sejauh mana dia menganalisis teksnya ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau sampai misalnya siswa diberikan teks lalu diminta menjelaskan idenya apa, lalu keterkaitan antara paragraf dan satu sama lain dan dia bisa melakukan, ini bisa masuk di C4 gitu ya. Jadi contoh, jelaskan mengapa seseorang menggunakan saat adjektif dapat mengakibatkan ketergantungan. Peserta didik mampu menjelaskan dampak, apakah ini C3 begitu ya. Nah, kembali ke konteks tadi. Kalau siswa belum pernah belajar tentang saat adjektif dan mengapa itu menimbulkan ketergantungan, lalu kita memberikan pertanyaan ini, maka dia bisa mencari sendiri, lalu dari sumber-sumber itu bisa masuk di C4. Jadi mencoba mensintesis apa itu saat adjektif, apa itu ketergantungan, dan mengapa saat adjektif bisa menimbulkan ketergantungan, maka itu bisa di C4. Tetapi kalau kembali dia sudah belajar tentang itu dan pernah dijelaskan tentang itu, maka ini levelnya C2 sebenarnya gitu ya, karena mereproduksi kembali. Oke, di sini dari Pak Hendro misalnya make one passive voice from the word call. Nah, membuat passive voice, nah apakah termasuk C4? Ya, kalau ini bisa masuk C4 Bapak Ibu. Jadi karena dia harus menganalisis apa yang dimaksud dengan passive voice, tetapi kembali ya, jadi kalau ini sudah pernah menggunakan kata yang sama, maka tidak bisa di C4. Tetapi karena kalau ini baru, benar-benar baru, siswa belum pernah melakukan, maka ini bisa masuk C4 gitu ya. Oke, dari Bu Sita, mengenalisis berbagai situasi,
diberikan dari berbagai toko. Oke, C5 siswa dapat menentukan toko mana yang paling murah dan dapat menjelaskan benar atau tidaknya. Oke, jadi kalau ini belum pernah dilakukan dan baru pertama, itu bisa masuk C5. Tetapi kalau sudah pernah tinggal mengaplikasikan masuk di C3 begitu ya. Jadi dia baru benar-benar menghadapi masalah, ini ada toko, harganya sekian, diskonnya ini untuk barang ini sekian, untuk barang ini sekian. Nah, lalu silakan kamu membeli di toko mana. Nah, dia bisa masuk C5 memang. Tetapi kalau sudah pernah dan sudah terbentuk prosedur bagaimana menganalisisnya, maka itu baru di C3 gitu ya. Itu untuk Bu Sita. Kemudian siswa dapat menyebutkan bunyi asas black, kemudian dapat menjelaskan tujuan. Oke. Ya, kalau saya sudah sepakat untuk yang Bu Elizabeth sudah bisa. Kemudian Bu sudah persahabatan. Kamu punya seorang sahabat yang baik, tetapi suatu kali dia menyakiti adik kamu dengan kata-kata kasar. Nah, ini bisa masuk C4 kalau menurut saya ya, Bu ya, karena dia harus membreakdown dulu apa maksudnya kata-kata kasar, lalu apa artinya menyakiti, sejauh mana itu menyakiti. Nah, ini bisa masuk C4 kalau menurut saya. Menghitung biaya rekening listrik sudah diajarkan. Oke, kalau saya untuk yang mengukur rekening listrik dan materinya sudah cenderung ke C3 kalau menurut saya, Pak Sudar Tarigan. Maaf. Pak Ibu Rompina. Ya, ini bisa masuk C3 mengaplikasikan Ibu, karena dia tinggal mengaplikasikan bagaimana rumusnya dipakai gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian dari Ibu Dinar, materi teks prosedur, mampu menelaah kebahasan teks prosedur. Nah, kalau dia belum pernah melakukan, jadi benar-benar mencoba menelaah, maka ini bisa masuk di C4 atau C5 Ibu. Tetapi kalau dia misalnya sudah pernah melakukan, ini mengulangi dengan teks yang berbeda, itu masuk di C3 kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Ya. Beriman tergantung, kalau materi ini bisa banyak hal yang bisa ditanyakan ya Pak Ibu Theodora Yati ya. Jadi kita harus lebih spesifik pertanyaannya apa, lalu kondisinya bagaimana gitu ya. Dari Bu Agatha Winasti, apakah soal tes PTS itu hanya sampai C3 mengingat semuanya biasanya sudah diajarkan? Bisa jadi C4 atau C5 Ibu. Jadi kita misalnya prosedurnya yang umum sudah, lalu diberikan misalnya kasus lain yang merupakan penyimpangan dari prosedur itu gitu ya. Nah, itu tidak hanya bisa C3 tapi bisa C4, C5 bahkan C6 gitu ya. Nah, memang umumnya soal-soal C5, C4 itu akan muncul dari proses yang terjadi ya. Jadi kalau prosesnya misalnya menggunakan proses penemuan oleh siswa, maka cenderung C4 dan C5 itu akan banyak terjadi di proses penemuannya. Sedangkan di proses aplikasinya itu tinggal di C3 atau C4 memang. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Kemudian dari dari Bapak Marulian Nainggolan,
Oke, martabat manusia, menyebutkan martabat. Oke, siswa menghargai, mampu menjelaskan alasan. Oke. Kalau yang menjelaskan bentuk-bentuk itu masih C2 sebenarnya, Pak. Kalau mewujudkan itu masuk di C4 begitu ya. Tidak C6 begitu ya, kalau menurut saya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Masih adakah pertanyaan terkait dengan C1 sampai C6? Sudah ada tanggapan beberapa dan beberapa sudah membuat dan ternyata bisa begitu ya. Jadi intinya menentukan C1, C2 dan seterusnya karena ini proses kognitif ya Bapak Ibu. Artinya kan proses yang terjadi dalam proses pembentukan pengetahuan siswa gitu ya. Maka harus didudukan pada saat mana soal itu diberikan gitu ya. Nah, ketika misalnya kita menemukan kembali suatu konsep melalui suatu proses dan itu dilalui oleh siswa, itu cenderungnya nanti C4, C5 atau C6 gitu ya. Maka harapannya di dalam proses pembelajaran siswa itu diajak menemukan kembali gitu ya Bapak Ibu. Jadi diajak menemukan konsep, prosedur yang ingin dibangun, tidak diberikan begitu saja secara langsung gitu ya. Sehingga bisa muncul masalah-masalah di C4, C5 atau C6 gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu tinggal 5 menit ternyata ya. Oke. Untuk bisa saya jelaskan besok ya Bapak Ibu karena waktu. Nah, ini untuk tugas mandirinya Bapak Ibu. Oke. Nah, ternyata background Bapak Ibu tidak hanya dari matematika begitu ya. Maka untuk tugas mandirinya saya buat lebih umum saja begitu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti membuat satu masalah di level C4 atau C3 begitu ya. Nah, dalam membuat masalah ini sesuaikan dengan bidang studi. Mungkin dijelaskan juga kondisi yang terjadi ya Bapak Ibu, artinya apakah siswa sudah pernah belajar tentang apa, lalu soalnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kemudian setelah membuat satu masalah di level C4 atau C5, kemudian Bapak Ibu bisa membuat penyelesaian dari masalah itu, kemudian bisa menjelaskan mengapa soal tersebut masuk di level C4 atau C5 gitu ya. Jadi ini untuk tugas mandiri setelah sesi ini, lalu akan kita diskusikan besok siang Bapak Ibu ya, pukul 1:30 begitu ya. Nanti saya akan minta beberapa Bapak Ibu guru untuk men-sharingkan hasil kerjanya gitu ya. Jadi ada 3 pertanyaan, membuat masalah di level C4 atau C5, disesuaikan dengan bidang studi, kemudian dijelaskan posisi soal itu di dalam proses pembelajaran, kemudian yang kedua membuat penyelesaian, lalu yang ketiga jelaskan mengapa soal tersebut masuk di level C4 atau C5 gitu ya. Nah, untuk yang matematika izin bertanya ya, Pak, ya. Untuk nomor 1 itu sejenis pertanyaankah yang kita buat? Iya, satu pertanyaan aja Ibu. Satu pertanyaan di level C4 atau C5. Iya Pak, oke. Ya. Nah, untuk yang matematika di sini ada contoh misalnya di sini soal PISA di level 4 seperti apa, nanti besok saya jelaskan detail level 4 itu seperti apa begitu ya. Jadi di sini ada 4 potong
kayu panjang, ada 6 potong kayu pendek, ada 12 paku kecil, 2 paku besar, dan 4 skrup, yang 14 skrup yang dibutuhkan untuk membuat rak dengan bentuk seperti ini. Nah, kemudian seorang tukang kayu itu punya stok 26 kayu panjang, 33 kayu pendek, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya adalah berapa set rak kayu yang bisa dibuat, gitu ya. Nah, maka ini masuk di level 4, bisa, nanti saya jelaskan besok alasannya apa. Nah, maka ini bisa diadaptasi dengan seperti ini. Nah, untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan RI di Dusun Sukamakmur diadakan lomba balap bakpia. Untuk membuat sepasang bakpia seperti gambar di samping dibutuhkan 2 papan panjang, 16 karet ban, 64 paku, dan panitia itu hanya memiliki 15 papan panjang, 90 karet ban, 450 paku. Kemudian peserta mengikuti babak penyisian pertandingan balap bakpia ada 20 kelompok. Nah, maka pertanyaannya adalah berapa kali pertandingan babak penyisian harus diselenggarakan oleh panitia. Nah, ini contoh kita mengadaptasi dengan konteks kita soal PISA. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ini contoh untuk matematika, begitu ya Bapak Ibu. Baik. Oke, kemudian di chat nampaknya apakah ada pertanyaan? Oke. Ya, untuk tugas nanti akan saya share ke Bu Agnes, nanti akan di-share ke Bapak Ibu. Baik, masih ada 3 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, 1 atau 2 pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Baik, silakan. Ibu Agatha, apakah jadi bertanya? Ya, jadi Pak, maaf Ya, saya bertanya silakan. karena ini biasa yang sering ditanyakan teman-teman. Kami juga mengalami seperti yang tadi pengalaman Ibu siapa tadi, soal-soal kami dianggap kurang hot begitu ya Pak ya, karena ini lebih-lebih ke soal tes Pak, lebih ke yang saya tanyakan tadi soal tes tadi, karena biasanya kan soal tes sampai saat ini kami masih menggunakan soal ganda, ya mengingat mengkoreksinya juga lebih cepat, karena satu guru itu juga mengajar ratusan anak, ada yang mengajar sampai 600 anak, jadi kalau soalnya uraian semua nampaknya untuk tes tidak mampu kami untuk meneliti. Nah, pertanyaan saya, apakah soal-soal di level C4, 5, 6 itu juga bisa dibuat soal pilihan ganda, tapi yang hot gitu ya Pak ya? Mungkin kalau ada contoh, atau mungkin di bukunya Pak Hongki mungkin ada contoh-contohnya gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Agatha. Jadi saya langsung menjawab saja bahwa tidak benar bahwa soal pilihan ganda itu pasti tidak hot begitu ya. Jadi saya misalnya memberikan contoh, nah besok akan saya lebih bahas lebih lanjut begitu ya Bapak Ibu. Saya hanya menunjukkan begitu ya. Nah, ini soalnya Bapak Ibu. Di sini ada 2 grafik begitu ya. Yang satu grafik batang, yang satu grafik lingkaran. Di mana grafik batang ini menunjukkan adalah total ekspor dari tahun 96 sampai tahun 2000. Sedangkan di yang diagram lingkaran adalah distribusi ekspor tahun 2000 begitu ya. Jadi artinya komponen apa saja yang membangun ekspor di tahun 2000. Nah, pertanyaannya adalah ini pilihan ganda Bapak Ibu. Berapa nilai buah yang diekspor dari Sitlan pada tahun 2000? Nah, tetapi level ini masuk di level 4. Ya. Ini kan masuk hot gitu ya. Nah, besok akan saya jelaskan mengapa ini masuk di level 4 begitu ya. Nah, jadi tetapi memang tidak mudah membuat soal-soal seperti ini begitu ya Bu Agatha. Jadi saya langsung mengatakan bahwa tidak benar bahwa soal-soal pilihan ganda itu pasti tidak hot begitu ya. Ya Pak. Tapi, terima kasih Pak.
memang tidak semua pilihan ganda itu tidak menjadi soal HOTS juga gitu ya. Jadi memang harus dibuat hingga dalam proses menyelesaikan pilihan ganda dia harus menganalisa beberapa hal gitu. Begitu tanggapan saya Bu Agatha. Ya, terima kasih Pak. Berarti kan kalau untuk matematika soal itu nggak harus yang sulit gitu ya Pak ya. Jadi bisa jadi soalnya sederhana tapi membutuhkan pemikiran seperti tadi kan sepertinya soalnya sederhana ya Pak ya. Dibandingkan dengan mungkin disuruh mengerjakan 2 pangkat 2021 dikalikan 2 pangkat 1 juta berapa betul, itu kan Ibu. Susah gitu tapi nggak HOTS gitu ya Pak ya. Ya. Jadi HOTS atau enggak kan sebenarnya dilihat dari kemampuan proses kognitif yang dibutuhkan begitu ya. Jadi kalau yang Ibu jelaskan tadi 2 pangkat 2021 dan seterusnya itu kan itu soal sulit, tapi tidak HOTS. Mengapa tidak HOTS? Karena hanya terkait dengan proses menghitung gitu ya. Mudahnya ya prosedur yang diterapkan ya tinggal mengalihkan terus sampai duanya dikalikan terus sampai 2021 kali begitu kan. Itu ya di level C3 paling tinggi begitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita akan lihat besok seperti apa soal AKM, termasuk soal-soal AKM itu juga bentuknya bervariasi Bapak Ibu. Jadi ada soal pilihan ganda, ada soal isian singkat, ada menjodohkan begitu ya. Tetapi bagaimana kita meramu itu hingga pertanyaan-pertanyaannya memang mengarah ke soal-soal HOTS begitu. Terima kasih Bu Agatha. Terima kasih kita Pak diskusikan Hongki. lebih detail besok Ibu karena waktu. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hongki dan Ibu Agatha. Pak Hongki, saya ingin memastikan terkait dengan satu hal. Jadi terkait dengan tugas, tadi Bu Agnes menitipkan kepada saya lembar kerja yang berisi soal-soal. Nah ini saya baca berbeda dengan tugas mandiri yang melalui PowerPoint. Nah, ini akan diberikan ke peserta yang ini dengan yang Bapak berikan ke Bu Agnes? Jadi lembar kerja itu nanti sebenarnya lebih membantu Bapak Ibu dalam membuat menyelesaikan soal itu. Jadi lembar kerja itu tidak untuk tugas mandiri sebenarnya. Jadi ini untuk mendampingi supaya Bapak Ibu mudah mengikuti proses begitu ya. Jadi soal-soal yang saya berikan di PPT saya wujudkan dalam bentuk Word supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah mengerjakan sehingga saya tidak perlu bolak-balik PPT begitu. Nah, itu dia akan dipakai besok Ibu. Nah, untuk tugas mandiri sore hari ini seperti yang saya jelaskan di PPT tadi membuat masalah di level C4 atau C5 begitu, satu soal saja beserta dengan penyelesaiannya beserta dengan penjelasan mengapa itu di C4 atau C5. Begitu Bu Rina. Baik Pak Hongki sudah jelas. Berarti nanti tetap untuk yang tugas berupa Word tetap kami lampirkan di Google Classroom berikut dengan tugas PowerPoint J Pak. Nanti PowerPoint-nya akan saya share setelah ini Bu. Baik, ya terima kasih Pak Hongki. Luar biasa sekali menutup, mungkin saya silakan. Mungkin sebelum menutup saya minta 1 atau 2 Bapak Ibu untuk merefleksikan dari hari ini apa yang Bapak Ibu pelajari begitu supaya saya juga dapat feedback begitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berpendapat. Silakan Bapak atau Ibu siapa yang ingin berpendapat? Ya, silakan Ibu Maria Elizabeth. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan sebagai refleksi pada hari ini. Saya sangat bersyukur sekali karena dengan adanya kegiatan hari ini, saya kembali di-refresh lagi untuk mengingat apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Terutama untuk yang sekarang materi tentang HOTS, kemudian tadi juga dijelaskan tentang bagaimana latar belakangnya, kenapa kita harus melihat kembali tentang pengetahuan konseptual, prosedural, faktual, dan metakognitif, karena berkaitan dengan PISA. Nah, ini sangat-sangat
saya sangat senang sekali dan beruntung sekali karena saya kembali dapat pelajaran, dan pembelajaran ini sungguh sangat mendukung dan tentu saja sangat berarti sekali. Kenapa? Karena sebagai kurikulum, modal saya ini ya sebetulnya kemarin-kemarin itu tentang HOTS itu memang sangat minim, Pak. Terutama ketika saya bersama teman-teman rekan guru untuk membuat soal yang HOTS itu seperti apa. Nah, mulai dari sekarang inilah saya mendapat pencerahan dari Pak Hongki, terutama narasumber yang sungguh luar biasa pada hari ini, dibantu perlahan-lahan, mulai dari latar belakang, kemudian apa itu pengetahuan, 4 pengetahuan tadi, kemudian kita melihat lagi apa yang dimaksud dengan 4C, kemudian level-level 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu seperti apa, dan itu merefresh kembali ingatan-ingatan kami. Sebetulnya kami sudah mendapat materi-materi ini beberapa kali dalam diklat-diklat, tetapi hari ini semakin dikuatkan, dan mudah-mudahan acara besok kita akan semakin lagi diperjelas tentang bagaimana membuat dan menyusun soal-soal HOTS ini, supaya nanti ini bisa mendukung program pemerintah dengan AKM dan asesmennya itu, sehingga menciptakan peserta didik yang sungguh-sungguh memang berkarakter akhlak dan segala sesuatu sikap dan pengetahuan sampai mereka bisa menjadi profil pelajar Pancasila yang sungguh-sungguh luar biasa. Demikian Pak Hongki, mungkin dari saya refleksinya. Terima kasih sekali atas semua materi dan penyampaiannya tadi. Demikian Mbak Lina, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Maria Elizabeth. Ya, sekarang ada Ibu Elizabeth lagi nih, Ibu Elizabeth Hutagal. Silakan Ibu. Baik, tadi Ibu Maria Elizabeth, sekarang dengan Ibu Elizabeth Hutagal. Familiar nama Elizabeth ini ya. Baik, terima kasih Pak Hongki, penjelasan yang disampaikan tadi secara rinci kepada kami cukup bisa saya pribadi untuk mengambil satu refleksi. Ya, pertama kita sudah diajarkan bagaimana belum itu merevisi atau ada revisi belum. Selama ini kan taksonomi belum, hanya seperti itu aja. Kita tidak tahu dari berapa menjadi berapa, revisinya apa, bagaimana, dan itu tadi sangat saya dapatkan ya dari penjelasan Bapak, bagaimana revisi terhadap taksonomi belum 40 tahun kemudian apa alasannya, itu tadi saya cukup dapat. Kemudian saya direfresh kembali mengenai pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif ya, bagaimana itu diwujudkan dalam soal-soal yang akan kita bagikan kepada anak-anak. Kemudian saya yang lebih tertariknya itu dengan materi yang terakhir, yaitu pembagian yang LOTS dan HOTS itu seperti apa. Jadi LOTS itu mengingat, memahami, mengaplikasikan, itu termasuk dalam LOTS, dan menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan itu termasuk HOTS. Dan tidak bisa kita terlepas untuk mencapai HOTS, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya LOTS. Kemudian saya tadi cukup memahami bahwa dalam pembuatan soal itu kita harus jelas C1 sampai ke C5 atau bahkan C4-nya. Yang mungkin selama ini yang terjadi di lapangan yang kami buat, misalnya kita sudah menjelaskan tiba-tiba muncul soal coba hitung, jika diketahui ini, seperti itu kan, coba hitung seperti itu, tanpa melihat menyebutkan dulu seperti yang tadi Bapak jelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elizabeth Hutagal. Ya, baik, terima kasih atas refleksi, dan hari ini Bapak Ibu saya kembalikan ke Bu Rina. Baik, terima kasih kepada Pak Hongki, narasumber kita yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa, mengingatkan kembali kita akan taksonomi belum ya tadi, seperti yang Ibu Elizabeth bilang, wah ternyata revisinya ada revisi ya Bu ya, dan itu berbeda karena kita hanya tahu ada revisi tetapi tidak tahu dasar revisinya itu apa.
Ya karena seperti yang sering disampaikan pada diklat-diklat hanya sebatas, oh ini yang revisi, kita pakai, belum yang revisi, hanya seperti itu saja, kita tidak tahu dasarnya apa. Baik, terima kasih Pak Hongki telah memberikan ilmu kepada kami. Setelah ini, Bapak Ibu, kita akan praktik mandiri. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu silakan istirahat. Nanti kami dari panitia akan membagikan soal dan juga PowerPoint yang akan Pak Hongki share atau bagikan kepada kami. Nanti akan kami kirimkan melalui Google Classroom dan juga melalui grup WA. Bagi Bapak Ibu suster yang belum tergabung dalam grup WA instruktur, silakan menuliskan di kolom chat, nanti akan saya masukkan ke dalam grup instruktur. Dan nanti terkait dengan tadi ada yang menyebutkan minta tolong dibagi contoh-contoh soal pisahnya seperti apa. Nah, ini tadi saya sudah tanyakan ke Pak Hongki terkait dengan ada 2 lembar penugasan atau lembar kerja. Nah, yang lembar kerja dalam bentuk Word itu berisikan soal-soal pisah. Nanti Bapak Ibu bisa mengadaptasi juga dari soal-soal tersebut. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan besok kita akan kita akan melakukan praktik mandiri di pagi hari, Bapak Ibu. Kemudian kita akan berjumpa lagi dengan Pak Hongki pukul 1:30 siang sampai 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Begitu nggih Pak Hongki? Jamnya ya, benar? Betul Ibu. Oh iya. Benar, 1:30 sampai 4:30. Ya, 2:30 sampai 4:30 kita akan mendalami lagi, mempelajari lebih dalam bagaimana membuat soal-soal sesuai dengan standar PISA dan AKM. Begitu Bruder, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat, sudah 3 jam kita bersama di sini, belajar bersama dengan Pak Hongki. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak yang telah dengan setia mengikuti setiap rangkaian kegiatan POP Diklat Instruktur ini. Untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini dan nantinya mohon doa supaya praktik mandiri yang akan kita lakukan setelah ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon kesediaan dari Ibu Agatha Winasti untuk memimpin doa penutup. Ya, Mbak. Siap. Terima kasih, Ibu. Bruder, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua dalam Diklat Instruktur pada hari yang keempat ini. Terima kasih karena kami boleh belajar melalui narasumber kami, Bapak Hongki Juli, yang telah dengan jelas dan sabar memberikan pencerahan bagi kami mengenai soal-soal standar PISA, AKM, taksonomi, dan segala macam yang telah dijelaskan kepada kami. Terima kasih karena melalui pertemuan hari ini, kami menjadi lebih paham. Dan kami berdoa semoga kami bisa menerapkan apa yang kami dapatkan hari ini di dalam pembelajaran kami di sekolah masing-masing. Tuhan, apabila setelah kegiatan ini kami masih akan melanjutkan kegiatan kami yang lain, berkatilah kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan kami laksanakan, semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga kami semua, agar kami semuanya selalu sehat, sehingga esok hari kami dapat kembali bertemu di dalam pertemuan yang kelima untuk kembali membahas mengenai soal-soal standar PISA ini bersama dengan Bapak Hongki. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Agatha Wilasti. Bapak dan Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Hongki. Terima kasih Pak Hongki. Pak Hongki. Ini bantu saya. Terima kasih Pak Hongki. Nikmati makan. Silakan Ibu. Salam olahraga. Jalan-jalan ke pasar. Tidak beli, terima kasih ilmunya. Ilmunya besok tetap kami tunggu. Selamat pagi. Terima kasih Bu Yulita. Ya, Terima sama-sama Pak kasih. Edi. Sampai ketemu besok. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ayo makan, Mbak. Terima kasih. Makan. Di mana ini? Makan bersama. Nanti masih ada kan jam 1 pertemuannya? Tidak Masih ada ada. Bapak. Jam 1 nanti praktik mandiri. Kita kan soal Praktik mandiri nanti. Oh, jadi nggak ada lagi Zoom ya? Nanti mengerjakan soal dari Pak Hongki. Tidak melalui Zoom ya? Berarti besok pagi juga nggak ada ya Mbak Rina ya? Ya, besok pagi masih melanjutkan untuk mengerjakan soalnya. Misalkan hari ini belum selesai begitu. Satu tidak ada Pak ya? Jadinya besok 1:30 ya. Ya, besok 1:30 kita berjumpa lagi Ibu. Besok jumpa Bu ya. Sampai jumpa Ibu Rina. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Besok lagi jumpanya setengah 2. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Semuanya sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat Guru Maria Elizabeth. bisa untuk hari ini. Oke. Karaoke. Siang-siang makan BPK. Maria nyanyi. Iya. Maria yang mana nih? Maria Elizabeth. Pak Marlam ini nyebutnya Ibu Maria Elizabeth terus. Iya. Andreas Ginting lucunya. Pak Yohanes selalu pemenangannya cantik kali di belakang Pak. Elizabeth nyanyi dulu. Maria Elizabeth. Pemandangannya cantik kali di belakang Pak Yohanes. Maria Elizabeth. Bahasa Bataknya makan siang apa, Pak? Bahasa Batak makan siang. Terus Bahasa Batak makan siang apa katanya Pak? ini lihatnya Pak. Kalau makan siang bahasa Bataknya apa ya? Ya saya juga penasaran. Ya apa? Oh kirain Bu Yulita itu orang Batak. Oh enggak ya. Kalau orang Minahasa kalau makan siang, maimokuman. Maimokuman. Ya, makan sudah. Ya, mari kita makan. Bahasa Batak Sudah. beta mangan. Yang paham Timburan apa? Beta mangan. Beta mangan. Dari tadi disangka baru. Beta mangan. Beta mangan. Ah. Beta mangan. Kalau bahasanya bahasa ini Solo atau apa ini? Bukan makan sudah. Makan sudah. Bukan. Sudah jangan dimakan. Kalau makan sudah itu sudah makan ya. Makan sudah. Paseran itu. Makan sudah. Iya. Makan siang apa? Iya, Kalau benar itu. Makan sudah. apa bahasa Karonya? Ayo makan Pak. Makan sudah. Makan satu, dua. Bahasa Karo, ayo makan. Ginting. Mari kita man. Mari kita man. Man BPK Pak. Ya. Nah, Tesalonika atau Haleluya Pak. Cocok itu. Harus ada tuapnya. Makan nasi dan ikan itu bahasa Bataknya apa? Man. Makan nasi dan ikan. Makannya makan nasi dan ikan. Bahasa Bataknya? Iya. Mangalangin dahan doho deke. Oh. Bagaimana Pak Rika? Mangalang indahan doho deke. Mangalan indahan doho deke. Iya. Kalau bahasa kami ini bahasa Minahasa.
kuman tikohon wosera. Makan kuman. Kalau bahasa Minasanya itu makan kuman.